Hai Sobat Budaya, selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan mengajak Anda menjelajah sebuah desa yang tidak hanya indah, tetapi juga menyimpan nilai-nilai luhur budaya Bali yang masih dijaga erat sampai saat ini. Inilah Desa Panglipuran. Desa adat yang dikenal karena kebersihan, keramahan, serta warisan budaya yang luar biasa. Desa Panglipuran terletak di Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Bali. Jadi sekitar 45 km dari Denpasar. Nama Panglipuran sendiri berasal dari kata Pangilingpura yang berarti tempat suci untuk mengenang leluhur. Jadi konsep ini menunjukkan bahwa masyarakat Panglipuran memiliki ikatan yang sangat kuat dengan nilai-nilai tradisi dan spiritualitas nenek moyangnya. Masyarakat desa ini hidup berdasarkan sistem adat Bali Mula, yaitu tradisi asli Bali yang sebelum masuknya pengaruh dari luar. Sedangkan salah satu daya tarik utama Desa Panglipuran adalah arsitektur rumah adatnya yang seragam namun penuh makna. Seluruh rumah di desa ini dibangun berdasarkan konsep Asta Kosala Kosali, yaitu aturan tradisional tentang letak tata bangunan yang mirip dengan konsep Feng Shui. Jadi arah bangunan ditentukan berdasarkan arah suci, kaja yaitu arah ke gunung, dan arah profan yaitu kelot, arah ke laut. Jadi setiap rumah ada di Desa Panglipuran memiliki konsep komponen berikut ini. Adanya angkul-angkul atau pintu gerbang. Jadi setiap pintu gerbang ini mewakili satu kakak atau satu keluarga. Menurut informasi yang saya dapatkan, di Desa Panglipuran ini memiliki sekitar 277 kepala keluarga dan dihuni oleh kurang lebih dari 1.100 jiwa. Jadi desa ini dikenal dengan kebersihan dan tata ruang tradisional yang unik, serta menjadi desa wisata yang populer di Bali. Di Desa Panglipuran ini membagi wilayahnya menjadi 3 zona, yaitu Utama Mandala atau tempat suci, Madhya Mandala atau pemukiman, dan Nista Mandala atau tempat pemakaman. Masyarakatnya menjaga kelestarian budaya dan lingkungan serta menerapkan konsep Trihita Karana dalam kehidupan sehari-hari. Selain keunikan tata ruang dan kebersihan, Desa Panglipuran juga terkenal dengan arsitektur bangunan tradisional yang seragam, terutama pada angkul-angkul atau pintu gerbang. Jadi di desa ini juga memiliki hutan bambu yang asri dan menjadi daya tarik wisata. Bagi kalian yang ingin berkunjung ke Desa Panglipuran, untuk wisatawan domestik tiketnya adalah 25.000 untuk dewasa ya, sedangkan anak-anak 15.000. Sementara itu untuk wisatawan mancanegara harga tiketnya adalah 50.000 untuk dewasa dan 30.000 untuk anak-anak. Harga tiket tersebut berlaku untuk memasuki kawasan desa dan menikmati keindahan serta keunikan di Desa Panglipuran. Keunikan selanjutnya adanya natah atau halaman tengah. Ini adalah ruang terbuka di tengah rumah. Natah menjadi pusat kegiatan keluarga, mulai dari kegiatan sehari-hari hingga upacara adat kecil. Jadi, ruang ini terbuka melambangkan hubungan manusia dengan alam. Ada juga Balai Daja atau bangunan utama untuk orang tua. Nah, di sini yang paling unik. Ini adalah bangunan utama yang berada di sisi utara atau kaja, arah paling suci. Balai Daja diperuntukkan untuk orang tua atau kepala keluarga. Biasanya digunakan untuk beristirahat, menerima tamu penting, dan menyimpan barang-barang pusaka keluarga. Ini adalah tempat yang paling dihormati dalam satu kompleks adat. Perlu kalian ingat ya bahwa di Desa Panglipuran ini wisatawan dilarang untuk menerbangkan drone di area desa. Jadi bagi Anda yang berencana untuk melakukan dokumentasi dengan drone, sebaiknya urungkan niat Anda. Oh iya, ini rumahnya ibu ini. Ibu masak. Ini kan anaknya ini Bikinkan buat ibu ya. ya nyaman Ciri khasnya seperti ini mungkin Bu ya. ya.
Dari dulu sudah begini. Terus dirubah lagi, Cuman diperbaiki aja gitu ya. Diperbaiki aja. diperbaiki Tapi kalau aja. model semua bahannya tetap gitu ya, Bu. Iya. Ibunya lagi Nggak masak. boleh dirubah. Iya. Oh gitu ya Bu ya. Harus tetap. Harus ini. Harus ada ciri khasnya. Ya, Rumah seperti ini juga masih ada di sana-sana juga ya. ada. Oh, Banyak semua punya rumah ini. semua punya rumah seperti ini. Karena Ya, ada itu adat. adatnya, dapur adat namanya. Ini dapur adat. Tetapi kalau untuk anak-anak boleh model lain Bu ya. Boleh, boleh. Cuma untuk orang tua. Cuma satu aja. Oh, satu. Semua satu-satu punya. Oh iya, berarti ini kayaknya masuk gapura itu satu keluarga berarti Bu ya. Ya, satu Betul ya? keluarga. Ya, Oh, berarti tiap Ini gapura rumah utama. rumah utama. ya. Oh, bagus loh Bu. Kalau mandi di luar Bu ya. Ya, Itu lemarinya ibunya. ya tempat Tempat nasi, nasi. tempat masaknya juga adatnya harus pakai kayu. Ya, Oh, Tradisional. tradisional. Wow. Bu, terima kasih ya Bu. Terima kasih Papa Bu ya. dulu. Maaf. Ibu sehat selalu ya. Sehat selalu. mau beli salak. Itu ada salak gula pasir. Di sana. Dia depan. itu anaknya. Oh, di Oh, depan. Nah, iya, iya Ibu. Bu, terima kasih. Terima kasih. Oh, anaknya. Ya, ya. Ya, ya Ibu. Berhasil. Hih. Oh, itu puran keluarga. Keluarga sebentar Bu Eni. Loh, Anaknya di belakang masih ada. Tapi di sana apa depan. Menurut saya, keunikan yang paling penting di sini adalah rumah untuk orang tua, yaitu ditempatkan di tempat paling suci sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua dan leluhur. Jadi mereka tidak ditempatkan di pinggir, melainkan di tempat tertinggi dalam susunan rumah adat. Balai Daja yaitu bangunan untuk orang tua. Ya, di sini bangunan utama yang berada di sisi utara, lalu ada balai dangin atau tempat upacara yang letaknya di sisi timur dan digunakan untuk melaksanakan upacara adat keluarga. Biasanya juga dipakai untuk tempat tidur anak laki-laki. Selain itu ada juga balai dauh atau tempat tidur anak-anak atau dapur cadangan. Terletak di sisi barat rumah. Di sini digunakan untuk aktivitas santai atau berbagai pekerjaan tambahan lainnya. Ada juga balai delot, yaitu tempat aktivitas sehari-hari ya. Terletak di sisi selatan dan digunakan untuk tempat tidur anak perempuan atau dapur keluarga. Yang ketujuh ada paon yang dinamakan juga dapur utama yang terpisah di belakang atau selatan. Memiliki fungsi untuk tempat memasak atau beraktivitas seharian. Yang terakhir adalah sanggah atau merajan, yaitu tempat suci keluarga. Di sini, setiap rumah memiliki pura keluarga dari sudut timur laut kompleks rumah sebagai tempat pemujaan leluhur. Dan keunikan lain adalah setiap kepala keluarga, setiap gapura yang kita masuki disuguhi dengan banyak sekali kegiatan berjualan cenderamata khas Bali. Ada juga makanan tradisional khas Bali dan minuman-minuman tradisional khas Desa Panglipuran. Ketika kalian berkunjung ke Desa Panglipuran, para wisatawan juga bisa menikmati tur rumah adat, yaitu melihat langsung pembagian ruangan dan fungsinya. Lalu kita bisa belajar tentang kerajinan bambu yang menjadi ciri khas desa ini. Kemudian kita bisa mengikuti upacara adat jika datang tepat waktu. Selain itu, kita juga bisa mencicipi kuliner tradisional Bali dan berinteraksi langsung dengan warga desa yang ramah-ramah dan terbuka. Sebagian warga membuka rumahnya untuk tamu yang ingin merasakan pengalaman tinggal di rumah adat lengkap dengan nuansa keseharian khas masyarakat Bali. Di Desa Panglipuran ini pernah mendapatkan penghargaan sebagai salah satu desa terbersih di dunia.
Di desa ini juga sering dijadikan percontohan model pembangunan berbasis budaya dan lingkungan yang berkelanjutan. Banyak spot foto menarik di desa ini, jadi mulai dari angkul-angkul yang berjajar rapi, taman bunga yang tertata indah, hingga hamparan alam hijau di sekitar desa. Jadi cocok sekali untuk kamu yang ingin buat konten yang estetik dengan nuansa budaya. Itulah sebabnya Desa Panglipuran pernah masuk dalam 3 desa terindah dan terbersih di dunia dan meraih penghargaan dari berbagai institusi nasional maupun internasional atas keberhasilannya dalam menjaga budaya dan lingkungan. Di mana masyarakat Panglipuran hidup berdasarkan sistem adat yang ketat, dipimpin oleh lembaga desa adat. Upacara keagamaan dan adat rutin dilaksanakan di pura-pura keluarga maupun pura desa. Yang luar biasa dari desa ini masih menyuyung tinggi tradisi gotong royong, sopan santun, dan tata krama yang menjadikan suasananya sangat damai dan menyejukkan sekali. Desa Panglipuran bukan hanya destinasi wisata biasa ya, ia adalah simbol dari harmoni antara manusia, budaya, dan alam. Dengan menjaga tradisi, adat, dan kebersihan, desa ini telah menjadi inspirasi bagi banyak orang, baik Indonesia maupun dunia. Jika kamu mencari tempat yang tenang, sejuk, penuh budaya, dan memberikan pelajaran kehidupan, Desa Panglipuran adalah jawabannya. Di desa ini, rumah-rumah adatnya bukan sekedar bangunan, tetapi warisan luhur yang menghormati orang tua, leluhur, dan Tuhan. Di tengah dunia yang serba modern, Panglipuran mengajarkan kita bahwa kesederhanaan, kebersihan, dan kepedulian terhadap budaya adalah kunci kebahagiaan yang hakiki. Kalau kalian ke Bali, jangan lewatkan Desa Panglipuran ya, karena bukan hanya untuk dilihat tetapi untuk direnungkan tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan apa yang kita wariskan untuk generasi berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita budaya Nusantara lainnya.